Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar setia 90 FM dan juga pemirsa dengan berita yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita. Hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan menjadi 90 FM Radio Al-Qaeda Aswara Syamsiah Anda dalam bingkai program Bincang Ramadan edisi hari ini di lembar yang ke-11 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga berikutnya. Pendengar siang kembali bincang Ramadan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Kurang lebih selama 60 menit ke depan dan saja salam dan sendiri karena telah hadir di studio Al-Qaeda, yakni narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa memberikan pencerahan kepada kita. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Zainul Arif bin Zain atau yang dikenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan kembali. Alhamdulillah masih diberikan nafas menghirup bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan pendengar siang, tentu saja Anda nanti juga bisa ikutan bergabung bersama kami dengan berkirim WhatsApp di 0895 32775 dan 7755. Dan sebelumnya marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita. Ngobrol terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati juga pemerintah dimanapun Anda berada, kembali malam hari ini kita berjumpa dalam bincang Ramadan di hari yang ke-11 bulan yang penuh limpahan rahmat, ampunan, keberkahan dan jaminan bebas dari api neraka. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang menjadi satu-satunya rahmat, ampunan dan jaminan bebas dari Allahumma amin. Seperti yang telah kita bahas kemarin tentang bulan Ramadan ini, seluruh bagian-bagiannya adalah istimewa. Namun kenapa baginda Nabi seolah-olah membagi bulan Ramadan ini dalam 3 fase, 3 bagian. Di dalam hadis kemarin Imam Al-Baihaqi menulis dalam kitabnya Syu'abul Iman, juga di dalam kitabnya Imam Ibnu Khuzaimah Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan hadis Nabi Syahrul Ramadan awalul Muhammad wa awsatu maghfirah wa akhiratun minan nar. Di sini jelas Nabi menyebut Ramadan itu ada permulaan, ada pertengahan dan ada pamungkas, kayak pedang naga uspanah dan pamungkas ini. Kenapa kok seperti ini? Seolah-olah semua bagian Ramadan ini berbeda-beda kualitasnya, tidak. Padahal semuanya dipenuhi limpahan rahmat, ampunan, kebebasan. Bukan hanya kebebasan itu ada di 10 hari yang terakhir. Ampunan hanya di pertengahan, di awal tidak.
Padahal kemarin-kemarin kita sering mendengar nasihat dari para ustadz, para kiai tentang keutamaan sholat tarawih. Di situ dari awal sampai 3 hari diampuni dosa, diampuni dosa, diampuni dosa. Siapa yang sholat tarawih yang pertama, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru terlahir. Di malam kedua Allah ampuni dosa dia dan dosa kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya mukmin. Yang ketiga, malaikat berseru, wahai hamba Allah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, sekarang awali amal kamu. Ini semua dosa. Puasa pun juga di bulan Ramadan menghapus dosa. Jadi artinya untuk apa Nabi membagi sampai 2? Seolah-olah rahmat itu artinya di permulaan, ampunan hanya di pertengahan. Padahal di awal sudah ada ampunan. Jadi kita jangan salah memahami pernyataan Rasul seperti yang tadi kita bahas, seolah-olah ampunan hanya di pertengahan, kebebasan di akhir, di awal tidak ada. Dan seperti itu. Di ampunan, rahmat, kebebasan ada di setiap bagian Ramadan. Nah, untuk apa Nabi membagi di sini? Nabi ingin memberikan pendidikan pada umatnya dengan membagi Ramadan ini 3 fase agar umatnya selalu melakukan evaluasi tahapan demi tahapan sampai menuju puncak. Tujuannya Allah memberikan bulan Ramadan yang di dalamnya Allah mewajibkan puasa dan malamnya Allah mensunahkan sholat tarawih. Itu agar mencapai satu predikat yang tertinggi di sisi Allah, manusia yang bertakwa. Kita tahu strata derajat manusia di sisi Allah itu ada muslim, ada mukmin, ada mukhlis, ada muhsin, dan ada muttaqin. Takin ini adalah yang tertinggi, di mana telah disebutkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ini maksud dari Nabi membagi Ramadan dengan 3 fase ini agar umatnya ini selalu melakukan evaluasi untuk demi mengadakan peningkatan intensitas ibadahnya setahap demi setahap sampai pada puncak atau akhir di penghujung bulan Ramadan. Dan di penghujung ini Nabi memberikan contoh secara langsung lewat beliau mengecangkan ikat pinggang. Beliau dalam sebuah hari terakhir tidak pernah absen itikaf sampai beliau mengatakan, man ittaqafa ma'i falyataqi fil asril awakhir. Siapa yang ingin itikaf bersama saya, itikaf di 10 hari yang terakhir. Jelas. Memang Nabi melakukan seperti itu di setiap Ramadan. Kita tahu Nabi mendapati Ramadan sampai 9 kali. Jadi puasa Ramadan ini kan ayatnya diturunkan di tahun kedua Hijriah. Nabi waktu hijrah ini telah memasuki usia yang ke-52. 2 tahun Nabi mendapat perintah di Madinah, 2 tahun dapat perintah puasa. Jadi usia 54. Nah, Nabi dipanggil menghadap Allah 63. Ini 54 sampai ke 63 di 9 tahun. Dari 9 tahun ini Nabi mendapati hari raya di dalam Ramadan 30 hari ini hanya sekali. Yang 8 kali mendapati Ramadan cuma 29 hari. Nah, di sini Nabi
Nabi tidak pernah absen iktikaf di 10 hari yang terakhir. Sampai hal ini tradisi seperti ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hikmah Ramadan dibagi Nabi lewat sabdanya ke dalam 3 fase agar umatnya ini terus melakukan evaluasi peningkatan kinerja sampai kepada puncaknya. Jadi yang dicarinya puncaknya. Tapi kita jangan berasumsi yang penting puncaknya. Awal pertengahan kita santai aja. Tidak seperti itu. Seperti yang kami katakan, kalau ingin mengetahui bagaimana keadaan akhirnya, lihatlah di tingkat awalnya. Kalau permainan awal sudah menggigit, pasti hasilnya ini rata-rata sudah nyata. Jadi karena itu malam ini kita telah masuk di fase yang kedua. Kita awali di malam yang ke-11 sampai di dalam fadilah sholat tarawih disebutkan meski hadis ini dhaif ya, tapi untuk fadilul amal setidaknya untuk bahan renungan kita tentang fadilah sholat tarawih di malam 11. Kata Nabi, wa fil lailatul hadiyata asyar yakhruju minad dunya kayaumi ulida min batni ummi. Allah akan berikan untuk dia keluar dari dunia, dalam tanda kurung meninggal dunia, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari. Artinya mati tanpa membawa dosa. Nah, di sini kita awali fase pertengahan. Kita harus lebih meningkatkan. Seandainya kita mendapati di fase pertama ini masih belum mendapatkan gereng, nah ini bisa kita lakukan perbaikan. Kalaupun sudah menurut kita ini sudah baik, pertahankan. Bahkan kalau bisa ditingkatkan. Tapi ingat, tujuan ini semua adalah demi tercapainya misi kita di fase penghabisan atau fase pamungkas, fase puncak daripada Ramadan. Ini pendapat mayoritas ulama. Dari 30 hari ini yang paling utama adalah 10 hari yang terakhir. Dari 10 hari yang terakhir, yang paling utama adalah satu malam yang di situ ditempati malam Lailatul Qadar. Nah, di mana Lailatul Qadar dikatakan oleh para ulama, mayoritas termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, mereka yang berpendapat Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan. Namun kalau mazhab Hanafi ini tidak hanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini berputar dalam satu tahun. Ini yang berbeda Imam Hanafi. Memang enak ikut Imam Hanafi ya. Seperti Bapak Wasono kemarin, ingin tidak batal itu Hanafi. Karena yang batalkan itu cuma Allah mastumun nisa'ah. Di sini mayoritas ulama mengartikan memegang, tapi Imam Hanafi mengartikan Allah mas ini menjimat. Nah, kembali lagi kepada topik pembahasan tentang 3 fase dalam bulan Ramadan. Jadi ini fase kita dididik oleh Nabi, saatnya kita melakukan evaluasi tentang kinerja kita di 10 hari yang pertama. Nah, lewat Bumi Ambil Denta, lewat bincang malam edisi yang ke-11 malam hari ini, mari kita melakukan pantauan evaluasi kita
adakan kita nilai perjalanan kita dari malam pertama sampai malam yang ke-10. Bagaimana? Nah, ini harus kita tingkatkan tahapan-tahapannya. Mungkin ya dalam urusan kita baca Quran, dalam urusan sedekah, dalam urusan berjamaah, dalam ini mungkin harus kita tingkatkan. Kalau sudah baik, kita pertahankan ya. Ritme ini, tapi ingat ya, demi untuk 10 hari yang terakhir, kan itu fase yang menentukan. Ingat kata Nabi, innamal umur bi khawatirnya. Semua perkara itu yang dilihat adalah akhirnya. Tapi tidak bisa dianggap remeh awal dan pertengahan, karena hasil akhir ini berawal dari awal dan pertengahan. Jadi artinya ini sama-sama saling melengkapi antara awal pertengahan. Yang terpenting dalam pemandangan kita ini, seperti dikatakan ulama, semua Ramadan ini adalah mulia. Manfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari Ramadan untuk terus berkarya lewat ubudiyah, lewat amaliyah, lahir. Kalau secara ini ditarik secara Ya Allah, ulama-ulama yang sufi, masa awal ini masa penataan lahir, masa pertengahan penataan hati, baru masa itu penataan roh. Ini dia ditunjukkan Nabi lewat rahmat. Rahmat ini adalah masa Allah memberikan pertolongan, bantuan, kekuatan kepada kita untuk terbiasa. Yang awalnya kita tidak makan, tidak sholat malam sampai 20 rakaat. Nah, ini Allah kasih pertolongan agar ringan. Ya, karena jelas sulit. Karena sebelumnya pagi sampai sore makan, kemudian tidak makan. Sholat Ba'diyah Isya cuma hanya 2 rakaat, sekarang 2 rakaat tambah 23 rakaat. Ini kan berat. Makanya Allah tahu ini fase-fase Allah melimpahkan rahmat berupa kekuatan, pertolongan agar terbiasa. Nah, kemudian setelah sudah terbiasa terus melakukan, ini mulai fase penyucian diri hati kita dari dosa. Sehingga sampai nanti di penghujung Ramadan roh kita sudah bisa naik menuju ila hadratillah. Situ inilah momen-momen yang sangat menentukan. Allah menyediakan pangkat yang tertinggi di sisinya, yaitu ketakwaan. Yang ketakwaan ini akan membawa seseorang terbebas dari api neraka. Karena itu harapan kita semua, mudah-mudahan di Ramadan pertengahan ini semangat kita tidak mengendor, tetap semangat, dan kalau bisa semakin meningkat, baik kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita yang lainnya, seperti tadarus kita, sedekah kita, sholat malam kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengarnya, demikian tadi mengawali jumpa kita. Beliau telah menyampaikan beberapa hal, termasuk diantaranya adalah fase-fase di dalam bulan suci Ramadan. Baik, akan kita lanjut kembali bincang Ramadan kita di pagi hari ini, dan Anda juga nanti bisa ikut bergabung di 0895 32775775. Kita lihat sejenak setelah satu tembang.